Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kelas Ibu Novi. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi IPS pada tema 8 subtema 3 yaitu daerah tempat tinggalku dengan subtema 3 yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, di sini pada pertemuan kali ini adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian dapat mengetahui dan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan definisi dari pekerjaan itu sendiri. Dan tujuan yang kedua yaitu kalian dapat menjelaskan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk itu. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan pengaruh lingkungan sekitar pada mata pencaharian masyarakat atau jenis pekerjaan masyarakat di setiap daerah itu, serta kalian dapat mengetahui dan menjelaskan perbedaan jenis-jenis pekerjaan masyarakat pada setiap daerahnya. Dan tujuan yang terakhir yaitu kalian dapat mengetahui dan menjelaskan pekerjaan berdasarkan corak kehidupan masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi ya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi dari pekerjaan itu sendiri. Simak dan perhatikan. Baik anak-anak sekalian, mungkin tidak asing lagi bagi kalian apa itu yang dimaksud dengan pekerjaan. Tetapi di sini Ibu ingin mengulas kembali serta menjelaskan kembali definisi atau pengertian dari pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan adalah aktivitas seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu untuk dirinya sendiri, orang lain, ataupun masyarakat luas. Anak-anak, sekarang kita masuk ke pekerjaan yang menghasilkan barang. Contoh yang pertama yaitu nelayan. Nelayan merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Mereka bekerja di laut mencari ikan, kerang, dan barang yang lain yang ada di laut yang berbentuk barang. Hasil barang yang mereka peroleh dari laut kemudian mereka pasarkan ke berbagai tempat atau daerah yang membutuhkan, sehingga nantinya mereka memperoleh uang yang tentunya dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka juga. Nah, hasil dari laut ini tentunya diolah menjadi makanan yang lezat. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke contoh pekerjaan yang kedua, yaitu peternak. Peternak merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang, di mana peternak merawat hewan ternaknya yang nantinya hewan ternak itu dapat menghasilkan telur, susu, dan daging dari hewan ternak itu sendiri yang kemudian nantinya dapat peternak pasarkan ke berbagai tempat yang membutuhkan. Dan dari hal ini juga peternak tentunya memperoleh uang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mungkin di antara anak-anak sekalian ada juga yang memelihara hewan ternak. Nah, perlu kalian ingat, hal itu merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang yang ketiga yaitu pedagang. Pedagang bakso merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang, di mana pedagang tersebut mengolah daging sapi atau ayam menjadi sebuah barang berbentuk bakso yang kemudian ia jual berkeliling atau bahkan menetap di suatu tempat. Nah, pasti di antara anak-anak sekalian tentunya ada yang menyukai bakso, bukan? Nah, perlu kalian ketahui bahwa pekerjaan itu merupakan yang menghasilkan barang. Terakhir yaitu petani. Merupakan termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang, di mana petani bekerja menanam, membajak, dan merawat padi sehingga nantinya padi tersebut menghasilkan beras yang kemudian kita konsumsi.
Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, bisa disebut layanan bagi orang lain. Seseorang yang bekerja di bidang jasa bertugas untuk membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan dengan kemampuan dan pengetahuannya. Nah, contoh pekerjaan di bidang jasa yaitu guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, layanan transportasi, ketertiban umum, keamanan, dan pariwisata. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap kegiatan ekonomi menghasilkan berbagai macam mata pencaharian masyarakat. Mata pencaharian masyarakat menyesuaikan corak kehidupan masyarakat sekitar. Nah, anak-anak sekalian, masyarakat di tempat wisata tentunya memiliki corak kegiatan ekonomi berupa produksi dan distribusi. Pada umumnya, mereka bermata pencarian sebagai pemandu wisata, pedagang, pengrajin, penjaga tiket, juru parkir, juru foto keliling, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Masyarakat di daerah dataran tinggi memiliki corak kegiatan ekonomi produksi. Pada umumnya, mereka bermata pencarian sebagai petani sayur, pemetik daun teh, pengolah daun teh, petani buah, petani perkebunan, dan peternak. Sedangkan masyarakat di daerah pantai memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Pada umumnya, mereka bermata pencarian sebagai nelayan, petani garam, petani rumput laut, pengrajin hasil laut, membuat ikan asin, persewaan perahu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, masyarakat di daerah pedesaan memiliki corak kegiatan ekonomi produksi dan distribusi. Pada umumnya, mereka bermata pencarian sebagai petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, tukang beca, kuli bangunan, dan lain-lain. Sedangkan masyarakat di daerah perkotaan memiliki corak kegiatan ekonomi distribusi dan konsumsi. Pada umumnya, mereka bermata pencarian sebagai pengantar barang, petugas pos, pedagang, dan sopir angkutan umum, konsumen, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, berikut ini merupakan kurang lebih contoh atau gambaran mengenai kehidupan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Tentunya memiliki perbedaan bukan? Masyarakat di pedesaan dan di perkotaan memiliki banyak perbedaan. Salah satunya yaitu di bidang pekerjaan, penampilan, maupun dari segi ekonomi. Nah, dari gambaran ini tentunya anak-anak, Ibu harap dapat mengetahui perbedaan-perbedaan yang terdapat dari masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Baik anak-anak, untuk kesimpulan materi kita hari ini yaitu pekerjaan adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri, orang lain, atau masyarakat luas. Pekerjaan terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan menghasilkan barang, contohnya pedagang, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pekerjaan menghasilkan jasa, contohnya dokter, guru, tukang pangkas rambut, dan lain sebagainya. Corak mata pencaharian atau jenis pekerjaan masyarakat menyesuaikan tempat tinggalnya. Contohnya, masyarakat yang tinggal di sekitar tempat wisata pekerjaannya seperti pemandu wisata, juru parkir, dan lain sebagainya.